Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemisahan antara ruh dan tubuh merupakan keputusan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat berbagai pandangan mengenai nasib ruh setelah kematian. Dalam bukunya yang berjudul Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ada pandangan yang berpendapat bahwa ruh yang beriman setelah meninggal akan berada di surga. Sementara yang lain berpendapat bahwa mereka akan berada di serambi surga, khususnya di ambang pintu surga. Sebaliknya, ruh orang kafir akan berada di neraka, dan ada yang berpendapat bahwa ruh mereka akan berada di Burhut atau Hadratul Maut. Pendapat yang menyatakan bahwa ruh orang beriman akan berada di surga didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Artinya, jika dia, yaitu orang yang meninggal, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, dia memperoleh ketentraman, rezeki, dan surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 89. Dalam ayat lain, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Selain itu, pandangan-pandangan tersebut terdapat juga pemahaman bahwa ruh seseorang setelah meninggal dunia dapat berada di berbagai tempat, termasuk di bumi tertentu, di dekat sumur Zam-Zam, atau bahkan dalam barzakh di bumi. Dan perjalanannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim juga merujuk pada satu pendapat yang menyatakan bahwa ruh akan berada di dekat kubur pada waktu tertentu, khususnya pada awal-awal ruh tersebut memperhatikan pemakaman. Mujahid misalnya berpendapat bahwa ruh akan tinggal di dekat kubur selama 7 hari sejak mayat dikuburkan dan tidak akan meninggalkan tempat itu. Dalam buku Al-Madkhal ila Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Umar Sulaiman Abdullah Al-Asqar, terdapat sebuah hadis yang menggambarkan perjalanan ruh ke langit setelah malaikat mencabut nyawanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
yang menjelaskan bahwa ruh orang mukmin setelah keluar dari tubuhnya akan ditemui oleh dua malaikat yang akan membawanya naik ke langit. Para penghuni langit akan menyambutnya dengan baik dan berdoa untuknya. Kemudian ruh tersebut akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ruh orang kafir akan mengalami pengalaman yang berbeda dengan para penghuni langit merasa tidak senang dengannya. Namun, penting diingat bahwa pengetahuan tentang nasib ruh sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dari penjelasan yang terdapat dalam ayat tersebut dapat ditegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan sepenuhnya tentang ruh. Dan hal ini merupakan rahasia yang sengaja hanya Dia yang mengetahuinya, bukan untuk diketahui oleh manusia. Manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan tentang ruh. Terkait dengan hal ini, terdapat sebuah hadis Nabi mengenai perjalanan ruh manusia. Al-Bara ibnu Aziz menceritakan bahwa mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri pemakaman seorang Ansor. Ketika tiba di kuburnya, jenazah tersebut belum dimakamkan. Dalam liang lahatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama mereka. Dan di atas kepala mereka terlihat seperti ada burung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil sehelai kayu dan mengetuk-ngetuk tanah dengan kayu tersebut. Setelah itu, beliau mengangkat kepala dan memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mengucapkannya 2 kali atau 3 kali. Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa seorang hamba yang beriman ketika hidupnya di dunia telah berakhir dan ia akan kembali ke alam akhirat. Malaikat turun dari langit dengan wajah yang bersinar terang seperti matahari. Malaikat-malaikat ini membawa kain kafan surga dan wewangian surga. Lalu mereka duduk di dekat jenazah sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepala jenazah tersebut dan berkata, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dari ridha Allah." Penting untuk dicatat bahwa pengetahuan tentang perjalanan ruh manusia setelah kematian sangat terbatas, dan hanya Allah yang mengetahui dengan pasti rahasia ini. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Artinya, dari bumi itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Setelah ruh dikembalikan ke jasadnya, datanglah 2 malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu duduk dan bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Keduanya bertanya, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Keduanya bertanya, "Apakah ilmumu?" "Saya telah membaca kitabullah, maka saya
beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka berserulah suara dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Oleh karena itu, Allah memperluas hamparan surga bagi jiwa yang soleh. Dia memberikan pakaian surga dan membuka pintu menuju surga baginya. Dengan demikian, nikmat dan aroma surga menyapa jiwa tersebut. Dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Kemudian seorang laki yang tampan, berpakaian anggun dan harum muncul. Lelaki itu berkata, bersenang-senanglah dengan apa yang menyenangkanmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Jiwa tersebut bertanya, siapa kamu? Dengan rupa yang baik ini, kamu pasti membawa berita baik. Lelaki itu menjawab, aku adalah amalmu yang baik. Jiwa tersebut berdoa, ya Allah, buatlah hari kiamat datang segera agar aku bisa kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Sebaliknya, seorang hamba yang kafir ketika dunianya berakhir dan dia menuju alam akhiratnya, malaikat-malaikat dari langit turun mendekatinya. Mereka berwajah hitam dengan pakaian kasar. Para malaikat duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat maut berkata, hai jiwa yang jahat, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kebencian Allah. Jiwa tersebut mencoba menolak dengan keras, hingga malaikat maut mencabutnya dengan paksa seperti mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Setelah dicabut, jiwa tersebut tidak dibiarkan sebentar pun di tangan malaikat, melainkan dimasukkan ke dalam karung. Dari jiwa tersebut keluar bau bangkai yang membusuk yang ada di bumi. Para malaikat yang membawa jiwa tersebut naik, dan di setiap langit yang mereka lewati, mereka bertanya, siapakah yang memiliki jiwa yang buruk ini? Para malaikat yang membawa jiwa itu menyebutkan nama buruk yang biasa disebutkan untuknya di dunia. Namun ketika sampai di langit pertama, pintunya diketuk namun tidak dibukakan untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama khara minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 31. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat muslim.
agar selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.